warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Arifin, SHLLM. Perkenalkan, nama saya Eva Dia Pitaloka, NIM 8111420040, akan menyampaikan mengenai kasus sengketa perairan Silala antara Bolivia dengan Chile. Kedua negara ini saling bersengketa tentang batas atau status dari Sungai Silala. Mulainya penggunaan terhadap perairan Silala di tahun 1906, yaitu saat perusahaan kereta api Bolivia, yaitu FACB atau Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, juga perusahaan industri tembaga Codelco atau Corporación Nacional del Cobre de Chile, yang mana Chile dalam dokumen tertulis mengajukan permohonannya kepada Departemen Petisi Bolivia agar Sungai Silala diberikan pada Chile sebab perairan Silala digunakan untuk menyalakan mesin uap dari kereta api, di mana perairan Silala itu adalah aliran sungai yang berada pada Provinsi Surlipas yang alirannya mengalir pada batas antara Chile dengan Bolivia, disertai bahwasannya sungai perairan Silala ini merupakan sungai internasional dan disetujui tanggal 28 Oktober 1908. Namun, di tahun 1961 oleh FACB mengubah kepada mesin diesel yang semulanya mesin uap, sehingga yang awalnya itu mesin uap itu tidak diberlakukan lagi. Nah, kemudian tetapi Chile secara sepihak mempertahankan terhadap eksploitasi perairan Silala, sehingga timbul penuntutan dari kedua negara tersebut atas hak serta penggunaan dari perairan Silala ini. Di mana Chile mengatakan bahwasanya perairan Silala itu asalnya dari mata air Bolivia yang mengalir di perbatasan Chile, yang juga memberikan Chile pasukan air tambahan ke negaranya. Selain itu, Chile mengklaim bahwa perairan Silala digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan air ke kota-kota Antofagasta selama ribuan tahun lalunya, dan menganggap perairan ini jalur air internasional. Akan tetapi sebaliknya, Bolivia menganggap aliran ini tidak mengalir ke Chile apabila kanal atau aliran buatan yang tidak dibangun oleh Chile ini. Jadi Bolivia menganggap aliran Silala ini mengalir ke Chile karena akibat kanal buatan dari Chile itu sendiri. Kemudian Bolivia menganggap perairan Silala bukan jalur air internasional, sehingga bukan sungai internasional, maka Chile tidak berhak atas penggunaan perairan tersebut, serta harus membayarkan ganti rugi atau kompensasi akan hal tersebut. Lalu Chile menyangkal bahwa Silala melintasi perbatasan ke Chile bukan sebab dari kanalnya, melainkan akibat alami gravitasi bumi. Lalu Chile digugat ke Mahkamah Internasional Maret 2016 oleh Bolivia atas wilayah dari perairan Silala. Yang dikatakan sebagai jalur air internasional itu adalah jalur air dengan sebagiannya berada pada negara yang berbeda, atau jalur air sebagiannya berada pada batas dari antar suatu negara. Maka dalam hal ini karena perbuatan kanal tersebut termasuk di dalamnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya kanal atau saluran buatan bukan merupakan saluran dari air internasional sebab sifatnya yang bukan alami. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian terhadap permasalahan ini sebaiknya dilalui dengan arbitrase tanpa perlu lewat mahkamah internasional, dan ini dianggap sangat efektif diterapkan demi terjaganya hubungan baik dari kedua negara tersebut tanpa harus secara jalur peradilan internasional. Nah, sengketa ini telah dilalui dengan negosiasi awalnya, namun belum tercapai karena kedua negara saling mengklaim satu sama lainnya, sehingga belum menemukan titik temu penyelesaian yang tepat. Kemudian upaya dilakukan oleh negara kedua ini yakni melalui ICJ atau Mahkamah Internasional, yang mana pengajuan banding demi memperoleh keputusan yang sesuai kepada hukum internasional
dengan penyelesaiannya lewat jalur hukum, yakni tepatnya pengadilan internasional, sebab paling tepat mengingat konflik ini terkait antar perjanjian bilateral dan termasuk masalah hukum internasional. Dengan demikian, peranan Mahkamah Internasional berperan penting di dalam penanganan konflik internasional ini. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.